Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NPM 214100027. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Sebelum itu, saya adalah mahasiswi dari S1 Kesehatan Masyarakat, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan. Saya adalah mahasiswa semester 7. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan mental. Jadi apa sih kesehatan mental itu? Atau pentingnya menjaga kesehatan mental Anda atau menjaga kesehatan mental kita semua. Jadi, teman-teman semua, kenapa kesehatan mental itu penting? Jadi, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupannya pun sulit untuk seimbang. Selain itu, apa saja cakupan untuk kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Jadi teman-teman, cakupan kesehatan mental ini sendiri itu terutama bisa untuk mengelola stres kita, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta kita itu dapat merasakan atau memahami dan juga bisa mengatasi emosi dari permasalahan yang ada di hidup kita. Selanjutnya, teman-teman, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada banyak sekali, tapi yang akan saya jelaskan yang paling penting adalah yang pertama ada faktor genetik. Jadi, faktor genetik itu apa sih, teman-teman? Jadi, faktor genetik itu adalah faktor keturunan yang dimana mungkin lingkungannya itu berpengaruh gitu, teman-teman, buat kesehatan mental itu sendiri. Yang kedua ada pengalaman traumatis. Jadi pengalaman traumatis ini apa sih? Jadi pengalaman traumatis ini adalah pengalaman yang pernah dia lalui atau yang pernah dia lewati atau yang pernah dia rasakan atau kejadian-kejadian masa silam, kejadian sebelumnya yang mengakibatkan mereka itu mengalami traumatis gitu atau trauma gitu teman-teman, terutama tentang kesehatan mental itu sendiri. Yang ketiga ada stres dan tekanan hidup. Stres ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan mental. Karena apa teman-teman? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kesehatan mental ini sangat berpengaruh. Jika kita itu merasakan stres atau tekanan hidup, otomatis kita tidak bisa mengatasi emosi kita dengan baik. Pasti kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Jadi yang keempat ada isolasi sosial. Jadi kenapa sih isolasi sosial? Dikarenakan kesehatan mental dia yang down, dia merasa bahwa saya nggak perlu nih bersosialisasi dengan orang lain, saya mendingan sosialisasinya atau saya mending di rumah, dia menjadi orang yang introvert atau orang yang tidak ingin bersosialisasi dikarenakan kesehatan mental dia terganggu. Yang terakhir ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Mungkin yang dimaksud ketidaksetaraan sosial dan ekonomi jika ekonominya di bawah atau di bawah rata-rata atau dia downgrade, dia merasa minder teman-teman dengan ekonomi teman-temannya atau dia merasa dibully karena dia merasakan ekonomi dia tuh di bawah dari teman-temannya. Jadi dia bisa dibully, terutama pasti dibully karena bully sendiri itu mempengaruhi kesehatan mental dia teman-teman. Yang mengakibatkan dia balik lagi jadi isolasi sosial atau dia ingin menjadi orang yang introvert atau tidak ingin menjadi orang yang kenal dengan orang banyak teman-teman dikarenakan dia merasa bahwa sosial ekonomi dia tuh berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah kapan kesehatan mental itu mulai terganggu. Yang pertama adalah merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Karena kesehatan mental dia terganggu, dia merasa bahwa
diri dia takut atau dia tuh khawatir untuk kejadian yang bahkan belum dia lalui teman-teman. Dikarenakan dia mengalami traumatis yang di awal tadi, yang cakupan kesehatan mental kan ada traumatis. Nah, dia merasa bahwa trauma itu membuat dia tuh khawatir yang berlebihan gitu teman-teman. Yang kedua adalah perasaan bersalah yang menghantui. Dia merasa bahwa diri dia kayak berpikiran seperti, "Kok saya bisa kayak gini? Kenapa saya jadi seperti ini?" Gitu, teman-teman. Jadi, perasaan bersalah yang menghantui dia terus-menerus dikarenakan traumatis tadi. Yang terakhir ada perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Mungkin yang tadinya dia ceria, yang tadi dia ekstrovert, dia mau bergaul dengan orang lain dikarenakan kesehatan mental dia mulai terganggu, dia menjadi orang yang pendiam, menjadi orang yang introvert, tidak ingin bergaul, dia menjadi orang yang mudah marah, tidak bisa mengatur emosi dia dengan baik, tidak bisa mengatur suasana hati dia dengan baik. Oleh sebab itu makanya dia merasa bahwa karena mental dia terganggu, jadi dia itu mengalami perubahan mood atau suasana hati yang drastis gitu teman-teman. Jadi, ini lanjutan dari yang tadi, yaitu ada tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Dia merasa bahwa, jika kita bergaul atau bersosialisasi, mungkin, traumatis dia akan bertambah. Jadi dia menarik diri dia, teman-teman. Dia berpikir untuk, "Lebih baik saya sendiri aja daripada kesehatan mental saya terus bertambah dikarenakan traumatis yang berlebihan," teman-teman. Yang ke yang terakhir ada kelelahan yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur. Balik lagi teman-teman, kelelahan yang signifikan artinya karena dia terlalu khawatir berlebihan, yang menyebabkan dia mudah kelelahan, energi dia menurun, dan karena dia banyak berpikir untuk hal-hal yang belum terjadi, dia bisa mengalami susah tidur atau dia mengalami insomnia, dan intinya dia merasa hati dia itu tidak tenang, teman-teman. Jadi ini ada upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Jadi yang pertama ada terapi psikologis. Jadi, terapi psikologis ini mungkin dia bisa, berkonsultasi dengan psikolog secara bertahap tentang dia mengeluarkan keluh kesahnya bahwa, dia cerita atau dia jujur, "Kenapa saya mengalami kesehatan mental?" Atau dia terbuka tentang apa yang dia rasakan. Dia bisa mengalami terapi psikologis, teman-teman. Yang kedua ada meditasi. Jadi meditasi ini mungkin dia akan, eee, terapi-terapi. Yang ketiga ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Jadi, karena energi dia yang menurun, otomatis tubuh dia mengalami penurunan yang mengakibatkan diri menjadi lemah, diharuskan mereka olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Dan mengatur pola makan. Ini penting teman-teman, karena dia tadi khawatir berlebihan, jadi, pola makan yang baik itu sangat berpengaruh untuk menjaga imun tubuhnya. Selain itu teman-teman, ada lagi, yaitu menghindari kebiasaan buruk. Menghindari kebiasaan buruk apa? Ya, menghindari kebiasaan buruk untuk tidak berpikir yang terlalu berlebihan, dia bisa tidak menjadi orang yang introvert, dia lebih menjadi orang yang ceria atau semangat. Jadi ada juga memperkuat dukungan sosial. Jadi memperkuat dukungan sosial ini dia butuh support teman-teman. Orang yang mengalami kesehatan mental itu butuh support dari kita semua. Jadi tidur yang cukup supaya imun dia bagus dan imun dia nambah baik dan mengembangkan keterampilan coping. Ya artinya dia, mempunyai kemampuan-kemampuan itu lebih baik dia kembangkan gitu teman-teman daripada dia berpikir yang secara berlebihan gitu. Dan mengurangi stres. Jadi ada peran dukungan sosial. Ini, adalah kesimpulan dari kesehatan mental teman-teman. Jadi kesehatan mental itu yang paling penting adalah adanya peran dukungan sosial atau adanya support dari kita untuk teman-teman kita yang mengalami kesehatan mental. Yaitu memiliki support system yang kuat dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Jadi, kesimpulannya adalah, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang, karena kesehatan mental berpengaruh untuk hidup kita.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan mental kita semua. Terima kasih.